Topik kita adalah biaya transfer antar bank turun menjadi Rp2.500, Ibu Telisa. Bagaimana Anda melihat kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia ini, Bu? Ya, menurut saya ini adalah suatu kebijakan yang adaptasi mengikuti perkembangan tren. Jadi, memang perkembangan tren sekarang dengan berkembangnya fintech, digitalisasi di berbagai sistem pembayaran, ya, yang berkembang seperti masyarakat yang sudah kenal sekarang, itu menjadi tuntutan agar perbankan pun dalam melakukan transfer itu menjadi lebih efisien. Jadi, karena intinya adalah mempermudah transaksi-transaksi, karena kita tahu sekarang transaksi banyak yang beralih ke digital. Dari sisi transaksi sektornya beralih ke digital, dari tentu keuangannya perlu untuk menyesuaikan. Nah, ini adalah merupakan suatu tren penyesuaian yang memang mengikuti ya adaptasi pasca kita 4.0 dan juga pasca kita pandemi, di mana kebutuhan itu untuk digitalisasi menjadi semakin tinggi. Jadi ini adalah merupakan ya sesuai dengan tren yang terjadi gitu ya di masyarakat begitu, untuk mempermudah transaksi transfer ini agar menjadi lebih efisien lagi dan tentu lebih murah lagi seperti itu. Baik, Ibu Telisa mempermudah konsepnya dalam hal ini seperti apa, Ibu? Ya, karena tadi disampaikan ya, kalau SKNBI kan ada jam-jam tertentu ya, sudah tutup pada jam berapa. Sedangkan kalau itu sistem clearing yang konvensional ya. Nah, sedangkan yang sistem BI Fast ini kan dia bisa 24/7. Jadi 24 jam dan 7 hari gitu. Jadi artinya ini tidak membatasi dengan hari libur ataupun jam-jam kantor begitu ya. Jadi kita bisa melakukan kapan saja dan di mana saja seperti itu. Itu tentu akan mempermudah gitu. Jadi tidak ada batasan jam lagi, tidak ada batasan hari lagi begitu. Jadi itu bisa kita cepat lakukan dan secara murah begitu. Baik, untuk lebih memperjelas Ibu Telisa, sebenarnya dari sistem yang lama seperti apa dari pandangan Anda? Ya, kalau sistem yang lama itu kan kita masih transfer antar bank misalkan, itu kan masih dikenakan biaya 6.500. Bisa dengan mobile banking, tentu 24/7 juga ya kalau mobile banking. Cuma memang kalau mobile banking kita misalkan transfer antar bank itu, pengalaman kami sendiri kan misalkan 6.500 ya kena charge-nya. Nah, nanti dengan BI Fast kan lebih murah ke angka 2.500. Jadi kan tentu secara ini artinya gini, kadang-kadang kita kalau mau transfer antar bank ya udah deh nanti nunggu di Ya, ATM saja yang sama atau bagaimana supaya lebih murah. Tapi dengan adanya BI Fast ini kita nggak harus menunggu lagi ya. Artinya oke. kadang biaya transaksi yang tinggi itu kadang menghambat kita untuk melakukan transaksi gitu. Kita nanti saja, atau pada bank yang sama, nanti kita punya ATM bank yang sama baru bisa transfer, tidak dikenakan biaya. Tapi kalau misalkan kita mau banknya berbeda, itu tidak menjadi penghambat. Nah, ini sebetulnya sangat bagus untuk mengurangi segmentasi antar bank ya. Jadi transaksi antar bank itu bisa dengan lebih cepat dilakukan. Itu yang berbeda dari yang sebelumnya ya. Tentu dari Ya. sisi transaksi biaya dan kemudahannya begitu. Seberapa sensitif Anda melihat range dari harga ini, Ibu Telisa? Uh, Berdasarkan survei ya, saya sebetulnya kemarin juga baru mendengarkan salah satu survei dari lembaga survei terkemuka internasional bahwa konsumer Indonesia itu masih sangat sensitif terhadap harga. Ya, ini terbukti dalam kegiatan e-commerce gitu misalkan ya, harga itu masih menjadi utama. Tentu sama di konsumen jasa keuangan kurang lebih akan seperti itu juga ya. Jadi memang sensitivitas terhadap harga dari konsumen Indonesia itu masih cukup tinggi. Jadi harga ini masih mempengaruhi decision individu apakah akan melakukan transaksi atau tidak. Jadi ketika harganya lebih tinggi mungkin ya mempending dengan nanti moda-moda lainnya. Nah, jadi dengan adanya ini transaksi itu jadi bisa lebih cepat gitu Ya. turnover-nya, karena dengan harga yang lebih murah gitu. Karena saya yakin konsumen kita memang masih sangat sensitif terhadap harga atau tarif begitu. Baik, dan ini juga sudah menjadi habit Ibu Telisa. Terkadang kalau kita ingin transfer dengan yang berbeda, kita bisa tanya teman kita dulu, kamu ada bank jenis ini nggak? Begitu loh, saya Yang mau sama, transfer. betul, bank yang sama ya. Ya. Diupayakan banknya sama dulu supaya kita Hmm. tidak keluar biaya transaksi. Nah, kalaupun nanti keluar, kadang-kadang ya dengan mobile kita ini, oh ya udah deh nanti aja Ya. dipending dulu, atau kita mencari alternatif lainnya begitu kan. Jadi akhirnya mempending transaksi itu terjadi. Jadi itu yang juga mempercepat volume ataupun turnover dari transaksi itu sendiri dengan adanya harga yang berubah ini atau tarif yang berubah dan kemudahannya tadi. Oke, ini dari dampak positifnya Ibu Telisa, mempermudah, mengefisiensikan, kemudian juga menarik minat untuk melakukan transaksi lebih Transaksi. banyak lagi begitu. Ada dampak negatif tidak Bu dari kebijakan ini?
Nah, ini ya, kalau kita bicara dalam satu kebijakan, pasti kita bicara positif dan negatif. Cuma negatif ini sendiri kan ada beberapa penyebab. Nah, mungkin kalau kita bisa bicara dari aspek negatif, karena gini, ini kan baru 22 bank di tahap awal. Karena memang ini launching tahap awal batch pertama. Nah, ini kan mungkin negatifnya untuk bank-bank yang belum bisa berpartisipasi karena belum siap infrastrukturnya. Misalkan, nah ini kan berarti bagi nasabah bank-bank yang belum terintegrasi di dalam BIPES, mereka belum bisa menikmati fasilitas ini kan. Nah, itu juga mungkin jadi ya ada semacam mungkin quote unquote ini kayak diskriminasi gitu ya. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Nah, ini yang ya walaupun nanti bank-bank yang belum bisa itu kan akan tetap dibuka, kemungkinannya boleh atau nanti memenuhi persyaratan ketentuan umum ataupun, tapi kan itu butuh waktu. Jadi mungkin negatifnya bagi nasabah-nasabah yang belum bisa merasakan, mereka akan merasa loh ini kita kok belum bisa ya gitu. Itu yang salah satu negatif. Dan yang kedua pastinya ini butuh biaya investasi ya Mas. Jadi kalau kita nilai bahwa ini biaya investasi dari infrastruktur perbankan. Tentu itu misalnya ada pengeluaran yang harus dikeluarkan, ada cost bagi perbankan. Jadi perbankan sendiri harus berinvestasi pada teknologi baru ini. Nah, itu juga tentu. Dan yang ketiga mungkin masalah data privacy tetap menjadi concern karena artinya akses integrasi antar bank ini akan membuka data-data mungkin antar bank juga gitu ya, yang ya perlu diteliti lebih lanjut lah implikasinya kepada data ya, privacy data, dan itu mungkin juga perlu menjadi perhatian bagaimana dari proses, kan sekarang isu privasi data ini menjadi sangat mengemuka ya di berbagai kasus aplikasi-aplikasi begitu. Baik, sebelumnya Ibu Telisa ini untuk biaya transfer antar bank ini kan 7.500 turun menjadi 2.500 dengan range yang cukup signifikan begitu. Nah, ini akan mempengaruhi pos-pos penerimaan tertentu tidak, Bu? Dari bank yang melakukan transaksi tersebut? Betul, memang ada kekhawatiran. Oh ya, tadi juga negatifnya ya, ada wacana negatifnya ya, tapi masih perlu diteliti. Itu salah satunya dikhawatirkan berdampak pada fee-based income, karena kan harganya turun ya. Nah, namun jangan lupa pendapatan atau fee-based income itu kan harga dikali quantity of transaction. Nah, harga memang turun, tapi kuantitasnya bagaimana? Kan harapannya naik gitu. Jadi pada pos itu mungkin awal-awal efek harga ini akan lebih dominan daripada efek transaksi, karena kan biasanya elastisitas kepada respon kepada transaksi tarif itu, transaksi akan adjust dulu tuh butuh waktu, mungkin dalam 2 atau 3 bulan baru terlihat kenaikan transaksi. Tapi di awal-awal kan bank mungkin langsung turun tuh tarifnya gitu. Jadi price effect itu dominan duluan, nanti baru quantity effect by the time dengan elastisitasnya yang meningkat itu akan semakin diperbaiki seperti itu. Jadi memang awal-awal mungkin akan sedikit nurunin fee-based income-nya perbankan, tapi nanti dengan transaksi yang semakin tinggi harapannya itu bisa terkompensasi begitu penurunan tarif tersebut. Dengan